Woho, welcome back again di channel Anime Viral Indonesia. Kali ini kita akan ngebahas manga Jujutsu Kaisen lanjutan dari kisah di animenya. Nah, di episode kali ini kita akan mereview chapter 86 versi mangaku, di mana tim Yuji dan Mei Mei mencoba memasuki tirai dari sisi lain stasiun Shibuya. Apakah nih mereka bisa memasuki tirai? Dan apakah Yuji bisa bertemu dengan musuh bebuyutannya, si Mahito? So nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ulas. Di awal scene terlihat batas tirai yang mencegah penyihir di luar tirai untuk memasuki zona bawah stasiun Shibuya. Dan diperlihatkan di sana juga ada tim Mei Mei yang sedang menuju ke stasiun Meiji Jingumai untuk menemukan sumber penghalang. Mei Mei kemudian mencoba memanipulasi burung gagak dengan teknik terkutuknya dan memerintahkan mereka untuk mengintai stasiun Meiji Jingumai. Mei Mei mempunyai kemampuan di mana dia dapat berbagi penglihatan dengan mereka dan mengirim banyak burung gagak ke dalam lorong stasiun untuk mencari dan mengintai musuh sebelum timnya masuk. Di sisi lain, Yuji sangat ingin nih segera masuk karena menurutnya strategi Mei Mei sangatlah membuang waktu. Dan bagi Yuji mereka sudah kehabisan waktu di sini. Tetapi adik Mei Mei si Ui menjelaskan bahwa adiknya perlu berkonsentrasi dan menyuruh Yuji untuk diam. Di sela pembicaraan mereka, Mei Mei mengatakan kalau observasi dia udah selesai dan bertanya pada Yuji apakah dia ingin membunuh banyak kutukan yang lemah atau memilih memusnahkan satu arwah kutukan yang kuat. Dia tahu bahwa Yuji pasti akan menyukai yang terakhir dan menjelaskan situasi di dalam lorong kepadanya. Ada 5 lantai basement di stasiun dan tirai di atas gedung B1F. Manusia mutan banyak menyerang warga sipil di gedung B4F dan memaksa mereka turun ke B5F di peron jalur Fukutoshin. Tirai melarang penyihir memasuki lokasi gedung B5F. Dan beberapa burung gagak Mei Mei hilang kontak antara B1F dan B2F. Kemungkinan nih sang pengguna kutukan atau arwah terkutuk yang membuat tirai pasti akan berada di sana, karena ini adalah posisi yang cukup ideal mengingat kondisi penghalang dan rencana musuh untuk mencegah warga sipil melarikan diri ke lantai yang lebih tinggi. Yuji bertanya apakah Mahito di basement bawah lantai B5F di titik utama tangga bawah lorong. Tetapi si Mei Mei tidak yakin karena gagaknya keburu dihabisi sebelum melihat wajah arwah terkutuk itu. Ya, meskipun Mei Mei mengatakan kemungkinan besar manusia mutan juga ada di dalamnya. Untuk mempercepat pencarian dan penyelamatan, mereka memutuskan nih untuk berpencar, guys. Mei Mei sebenarnya tidak ingin berpisah, tetapi mereka harus melakukannya jika ingin menyelamatkan para manusia di lantai B4F. Mei Mei akan masuk melalui pintu keluar 7 di seberang stasiun dan turun untuk menyelamatkan para warga sipil. Pada saat yang sama, dia menugaskan Yuji Itadori untuk masuk di pintu keluar kedua dan menemukan penjaga tirai. Skenario terbaik mereka adalah ketika mereka berkumpul kembali, tirai akan dibuka dan mereka akan mengetahui tujuan musuh di lantai B5F. Dan sekali lagi Yuji meyakinkan Mei Mei bahwa strateginya kali ini akan berhasil, karena Yuji yakin kalau kali ini dia tidak akan kalah lagi. Tepat pada pukul 9 malam, tepatnya di lantai basement B2F stasiun Meiji Jingumai, Yuji menemukan kutukan belalang melahap kepala orang yang udah meninggoy. Roh belalang itu pun mengetahui bahwa Yuji merupakan seorang shaman. Dan roh terkutuk belalang itu mengklaim dirinya pintar, guys. Dia mengetahui kalau Yuji adalah penyihir jujutsu karena dia memiliki kepintaran di atas roh-roh terkutuk lainnya. Yuji bertanya tentang kutukan berwajah jahitan dan belalang mengungkapkan bahwa Mahito ada di bawah. Gojo Sensei memberitahu Yuji sebelumnya bahwa teknik penghalang bisa jadi sulit bahkan untuk penyihir kuat dengan teknik bawaan. Yuji meragukan belalang dapat melakukan keduanya seperti apa yang Gojo katakan dan menyadari kutukan itu tampaknya menjaga tiang misterius yang mencuat dari dalam tanah.
Dia menyadari bahwa roh belalang mencoba melindungi tirai, dan Yuji memutuskan bahwa benda yang mencuat dari tanah adalah targetnya. Kutukan belalang memberitahu Yuji bahwa manusia yang berubah menjadi roh terkutuk tidak memiliki rasa yang enak seperti manusia yang normal. Dan dia tahu ini karena dia pintar. Kesal, Yuji menendang roh kutukan belalang ke dinding guys, meretakkan permukaan dari benturan yang dia ciptakan. Yuji dengan cepat menindaklanjuti dengan pukulan lurus ke tubuh belalang dan menyatakan bahwa kutukan harus berhenti memandang rendah manusia. Belalang mengatakan Yuji tidaklah pintar dan mereka yang tidak pintar haruslah mati. Dia bertanya, kutukan macam apa aku ini menurut Yuji? Dia dan Yuji dapat menangkap jawaban yang sama bahwa dia adalah roh belalang. Hal ini membuat kutukan belalang menyadari bahwa Yuji sebenarnya pintar. Dan scene pun berakhir. Oke guys, itu tadi cerita komik Jujutsu Kaisen chapter 86, di mana di akhir scene Yuji menghadapi roh belalang yang pintar. Siapakah pemenang di antara keduanya? Di chapter berikutnya bakalan semakin menarik tentunya. Kalau kalian masih penasaran dengan season 2 Jujutsu Kaisen, kalian bisa ikuti terus review manga Jujutsu Kaisen di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.